Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Tiba saatnya kita akan membahas The Blues Chelsea yang akan menjamu tamunya. Pemegang rekor terbanyak di kancah Eropa kalau bicara di UCL atau Liga Champions. Los Blancos Real Madrid. Chelsea akan bermain di Stamford Bridge. Tentunya mereka harus bisa memanfaatkan laga di kandang mereka ini dengan meraih hasil yang positif. Kalau bicara positif pasti kemenangan. Ya. Mereka harus menang 1-0, 2-1, 2-0. Yang pasti mereka sebelum menuju ke Santiago Bernabeu, mereka harus bisa menjegal ya, dan tidak boleh kalah di saat bertarung dengan pasukan Carleto. Madrid pasti akan datang dengan ambisi yang besar. Mereka ingin membalas bagaimana tragedi yang menimpa mereka pada musim lalu di babak semifinal UCL ketika mereka disingkirkan oleh Chelsea di semifinal. Gagal di kandang sendiri bermain imbang kemudian dipukul di Stamford Bridge dengan 2-0. Mereka tidak mau mengulangi kejadian pada musim lalu ketika pulang tanpa membuat gol, kalah, tersisi. Ya, kemudian target mereka bisa menjadi juara hilang dan akhirnya Chelsea yang menjadi juara untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka di UCL. Dan Chelsea juga memasang target tinggi. Inilah kesempatan mereka ya, harus habis-habisan ketika mereka mampu melewati Real Madrid. Mereka berharap mereka ada di semifinal dan final kemudian mempertahankan gelar juara mereka. Tidak gampang karena perjalanan ke depan ini terasa semakin sulit bagi tim manapun, termasuk Chelsea. Karena dalam dua laga melawan Madrid ini pasti akan menguras energi yang luar biasa, terutama bagi Tuchel sendiri untuk memutar otaknya, meracik strategi di saat mereka pertama untuk bisa menjamu Madrid. Ya. Apalagi mereka kemarin baru kena turbulensi yang dahsyat, ya. Kalah di kandang dari tim sekota mereka di London, tim yang baru promosi seperti Brentford, tidak tanggung-tanggung dengan 4-1. Semoga hasil ini tidak berpengaruh bagi Chelsea di saat mereka menjamu Madrid. Mereka harus melupakan, ya, meninggalkan itu semua, sekarang fokus seperti yang dikatakan oleh Thomas Tuchel, ya, bahwa saatnya bagi mereka untuk fokus, ya, menatap laga ini dengan sangat serius, intens, ya, kemudian bermain, menyiapkan fisik yang baik di saat menjamu Luka Modric dan kawan-kawan. Ya. Apa yang akan ditampilkan oleh Thomas Tuchel starting 11 dia? Pasti tidak akan sama dengan apa yang terjadi saat mereka kalah dipermalukan oleh Brentford. Ya. Dia akan mengubah, akan bermain dengan 3-4-3, kembalilah dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1 dengan Kai Havertz bermain sebagai false nine. Ya. Ini akan jauh lebih bagus. Di belakang kalau tidak ada Thiago Silva, ya selain penjaga gawang Mendy, Cesar Azpilicueta yang akan bermain di sana bisa dimanfaatkan sebagai 3 back di samping Rudiger dan mungkin Chalobah kalau bisa dimainkan di sini. Walaupun mereka masih punya Christensen. Ya. Ini kalau tidak ada Silva ya dengan 3 pemain ini. 4 di tengah, Reece James sudah kembali. Kalau Aspi bermain di belakang, Reece James bisa kembali ke posisi dia sebagai back sayap. Di kiri ada Marcos Alonso. 2 di tengah siapa? Saya tetap menginginkan Mateo Kovacic main bersama N'Golo Kante. Tetapi mungkin saja Jorginho dimainkan lagi oleh Thomas Tuchel untuk bermain dengan entah dengan Kovacic atau dengan N'Golo Kante. Ini ada 4 di tengah. 2 di belakang yang mendukung Kai Havertz dengan 2 pemain di lini serang. Christian Pulisic dan Hakim Ziyech. Ini memungkinkan untuk dimainkan Tuchel menghadapi Madrid. Nah, bagaimana dengan Madrid? Kalau saya melihat dengan Madrid selain Courtois di bawah Mistar, Carleto atau Carlo Ancelotti akan bermain tetap sama ya dengan 4-3-3 yang dia akan tampilkan di sini. Kemudian di belakang itu Carvajal di kanan, Ferland Mendy ada di kiri, 2 bek tengah itu akan diisi oleh Eder Militao dan David Alaba. 3 gelandang adalah 3 gelandang yang sangat berpengalaman di Liga Champions ya. Luka Modric, kemudian mereka punya Toni Kroos dan Casemiro. Ini yang terkuat yang dimiliki oleh Madrid.
Bagaimana dengan di depan? Di depan ada Benzema yang kemarin membuat brace ketika mereka menang melawan Celta Vigo di kandang lawan. Dan kembalinya Benzema tentunya ini mengisyaratkan hati-hati bagi pertahanan The Blues. Bukan tidak mungkin dia akan membawa petaka bagi Blues dengan pergerakan dia di kotak penalti yang sangat kuat dengan dukungan Modric, Casemiro, dan Kroos. Dibantu oleh Vinicius Junior dan Asensio. Inilah starting 11 terbaik menurut saya yang bisa dimainkan oleh Carleto. Nah, pertarungan di lini tengah akan sangat sengit. Ini lini ya, paling krusial kalau bisa dikatakan. Ya, duel ini sangat menentukan. Dua tim memiliki lini tengah yang bagus. Kalau Chelsea dengan 4 pemain mereka ini sudah terbukti bagaimana mereka musim lalu bermain dengan sangat bagus untuk bisa memenangkan pertandingan di leg kedua saat mereka menahan Madrid di kandang Madrid, kemudian mereka bisa memenangkan dan lolos ke babak final. Saya kira ini siapapun yang dimainkan, tapi dengan Kante, Jorginho atau Kante Kovacic akan sangat kuat dengan ada Alonso dan dengan Reece James. Mereka harus betul-betul bisa mengatasi, ya, bisa mengalahkan, melawan dengan 3 gelandang seperti Modric, Casemiro. Mungkin Casemiro akan lebih ke dalam, akan lebih sedikit bertahan, berdiri di depan Alaba dan Militao, dan Modric akan banyak mendukung untuk bisa naik ke depan, ya, dengan Toni Kroos menjadi pengatur serangan dari Madrid untuk memberikan passing-passing ke Benzema atau ke Vinicius atau ke Asensio. Nah, ini harus diputuskan oleh lini tengah Chelsea. Tugas dari N'Golo Kante, dan kita lihat bahwa N'Golo Kante ini kalau boleh dikatakan sebagai tanda kutip, ya, si pengangkut air ini luar biasa. Dia akan bisa bermain dengan box to box-nya. Jorginho juga akan bisa menjaga kedalaman kalau Jorginho dimainkan lebih dulu. Namun kalau menghadapi Madrid, saya lebih suka dengan Mateo Kovacic, akan lebih enak bermain, ya. Sangat kuat, tipe petarung yang bisa memotong setiap serangan, ya, memutus serangan Madrid sebelum itu mendekati masuk ke daerah kotak penalti Chelsea. Nah, kalau ada Kovacic ini jauh lebih bagus. Kalau Jorginho ini kan lebih stylish mainnya, ya. Lebih kalem, lebih tenang bermain, ya, sebagai pengatur tengah. Tapi Kovacic ini kalau istilah ditinju tuh gong to gong fight. Saya senang melihat Kovacic. Namun semua tergantung dari Thomas Tuchel. Penempatan juga Kai Havertz saya kira di depan ini pas, sangat cocok, ya, untuk didukung Ziyech dan juga dengan Pulisic. Pasti Kai Havertz ini akan mendapat perhatian utama dari Militao dan juga David Alaba, karena pergerakan pemain asal Jerman ini sangat cepat di kotak penalti, ya. Naluri untuk mencetak gol sangat tinggi, dan kita tahu bersama bahwa Havertz ini selalu menjadi solusi bagi Chelsea ketika Chelsea sulit untuk bisa memenangkan laga dalam pertandingan yang sangat alot, ya. Di situasi-situasi yang penting akan datang penyelamat, dan penyelamat itu adalah Kai Havertz. Ini pemain yang sangat bagus yang dimiliki, dan kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh Chelsea. Jika bermain imbang, akan berat misi dari Chelsea untuk memenangkan pertandingan saat mereka datang ke Santiago Bernabeu. Paling enak memang menang. Itu menjadi kunci bagi Chelsea jika masih ingin melihat untuk lolos ke babak semifinal. Karena di semifinal pun ini bukan tidak mungkin mereka akan bertemu kembali dengan Manchester City. Setelah Manchester City menang kemarin melawan ATM, walaupun perjalanan juga masih berat bagi City, ya, tetapi kalau City sudah pasti lolos ke semifinal dan ketemu dengan Chelsea, ini ramai. Mengulangi lagi final pada musim lalu ketika Havertz membuat gol, ya, ke gawang City dan memenangkan Liga Champions. Dan ini berpotensi terjadi. Ya, makanya pertarungan di Stamford Bridge ini menjadi sangat penting buat Chelsea, karena bagi Madrid hasil imbang pun sudah cukup buat mereka, ya. Artinya jangan sampai mereka kalah, untuk mereka berpikir bagaimana mengalahkan Chelsea di saat mereka menjadi tuan rumah, ya. Kalau sampai mereka kalah 1 atau 2-0 akan menjadi sulit bagi Madrid ketika mereka menjamu Chelsea. Chelsea hanya butuh hasil imbang untuk kemudian lolos ke babak semifinal. Nah, dengan adanya saya kembali bicara soal sosok Benzema, ya, ini harus dimatikan. Pemain ini sangat berbahaya di kotak penalti, ya. Tidak perlu untuk diungkapkan bagaimana
Nah, statistik seorang Benzema dalam hal mencetak gol, semua pasti tahu bagaimana pemain ini kalau berada di kotak penalti. Dan kita sudah bisa melihat bagaimana ketika mereka menyingkirkan PSG atau Paris Saint-Germain, Benzema lah sosok paling penting yang membuat Madrid itu mampu menaklukkan, membalikan keadaan ketika mereka menyingkirkan Lionel Messi, Neymar, dan Mbappe ketika datang ke Santiago Bernabeu. Dan ini bagi Rudiger, entah Chalobah yang akan main atau Aspi, harus tetap fokus, konsentrasi benar untuk menghadapi Benzema. Di samping juga harus bisa mengontrol bagaimana datangnya seorang pemain muda ini asal Brasil, Vinicius Junior, yang selalu berbahaya datang dari sektor sebelah kiri atau pertahanan kanan dari Chelsea. Nah, berarti ini akan dikontrol langsung oleh Reece James bersama juga dengan Aspi, karena dalam posisi 3 back, Aspi akan berada agak ke kanan sedikit. Di tengah itu Rudiger. Kalau dengan Chalobah akan bermain di kiri, ya. Jadi hati-hati dengan Vinicius Junior, sangat cepat pemain ini, punya naluri juga mencetak gol, umpan-umpan dia juga ke Benzema ini berbahaya. Bukan cuma 2 pemain ini, semua pemain Madrid memang berbahaya, tetapi saya rasa adalah sangat penting untuk meredam Vini dan juga dengan Karim Benzema. Ini pertarungan yang seru, pertarungan yang enak untuk dinikmati. Dan saya rasa persentase imbang ini tinggi bagi kedua tim. Kalau bicara menang, ada di The Blues Chelsea. Saya lebih mengunggulkan sedikit Chelsea dengan 5-5-4-5. Ya, kalau mereka bermain dengan permainan terbaik mereka, apalagi mendapatkan support luar biasa ya dari pendukung Chelsea dan juga dari Tuchel ya di kamar ganti untuk memompa, memotivasi anak-anak Chelsea ini, mereka mampu untuk bisa meredam Madrid. Dan inilah saatnya buat Chelsea kembali bangkit ya, melupakan semua kejadian yang mereka alami melawan Brentford, dan mereka harus konsen benar untuk bisa menaklukkan Madrid. Kalau mereka bisa mengalahkan Madrid, peluang untuk bisa lolos ke semifinal sangat terbuka. Sampai di sini pembicaraan saya dengan duel antara Chelsea dan Madrid. Dan jangan lupa Anda tetap harus memberikan komentar-komentar yang positif, komentar-komentar yang sangat bagus dalam duel ini. Bagaimana pendapat Anda dengan duel yang akan berlangsung nanti, termasuk dengan hasil akhir, siapa yang akan memenangkan menurut Anda? Apakah Chelsea akan menang, atau bagi pendukung Madrid yang mampu untuk bisa mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge? Ini yang saya tunggu. Dan tetap dengan giveaway yang dipersembahkan oleh PT SKA Prima Eva, Anda akan mendapatkan 1 buah sandal, ya, sandal yang sangat baik, dan juga 2 buah kaos dari Leones. Jangan lupa juga Anda ikuti, follow terus ya Instagram Leones ya .id, leones.id di Instagramnya. Jadi Anda tetap harus mengikuti setiap konten-konten YouTube Bung Ropan dengan banyaknya giveaway yang diberikan oleh PT SKA Prima Eva. Ciao.